kali, juara provinsi, harapan 1 ya tadi ya. Harapan 1 seni lukis provinsi, dan juara 2 alat peraga biologi nasional. Satu, dua, tiga, gaskeun Dela Aulia. Waduh, apa kabar Dela? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nih acara podcast Smaper yang pertama ya. Jadi sengaja kita hadirkan juga sosok-sosok inspiratif di sini, dan salah satunya Dela. Ya, insya Allah lah nanti bisa memberikan apa ya, pengalaman hidup ataupun motivasi-motivasi lain kepada teman-teman yang lain ya. Dela, sekarang kelas berapa? Kelas 12 akuntansi. 12 AKL ya, akuntansi keuangan lembaga. Oke, ini ada hal yang menarik perhatian nih Dela, khususnya untuk Bapak pribadi ya, karena ternyata katanya gitu ya, katanya nih, makanya sekarang kita klarifikasi di sini ya. Katanya Dela Aulia ini sudah beberapa kali menjabat di akademik gitu ya, di sekolah itu sebagai juara umum. Kemudian di non akademiknya pun ternyata banyak prestasinya itu. Betul? Betul nggak nih? Betul. Betul ya. Wow. Juara umum berapa kali Dela? Juara umum alhamdulillah udah 3 kali. 3 kali. Oke, 3 kali berarti itu. Kalau yang sekarang belum ya? Belum. Berarti 3 kali itu sama kelas 11. Ya. Kelas 11 ya. Jadi kelas 12 itu karena kita belum pembagian rapot ya. Jadi belum ada pengumuman siapa yang juara-juara gitunya ya. 3 kali. Kelas 1? Kelas 1 semester 2. Semester 2. Ya. Semester 1-nya enggak? Enggak. Why? Kenapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke, kalau yang di non akademiknya adalah prestasi yang diraih apa aja nih? Ada seni lukis. Oke. Terus kaligrafi. Bikin alat peraga biologi. Alat peraga biologi, ya. Non akademik itu aja sih. Ya. Terus yang maksudnya di luar pembelajaran ini apa lagi kira-kira? Lomba-lomba yang pernah diikuti? Ada cerdas cermat PAI. PAI, oke. Terus Olimpiade akuntansi juga. Olimpiade akuntansi, oke. Terus apa lagi ya? Apa lagi tuh? Kayaknya itu aja sih. Yang inget itu ya? Iya. Olimpiade akuntansi itu dapat penghargaan kah? Enggak, oke. Terus yang PAI? Enggak juga. Enggak juga. Yang apa lagi tuh? Kaligrafi? Kaligrafi juga enggak. Juga enggak. Terus yang seni lukis? Kalau seni lukis alhamdulillah dapat harapan 1. Harapan 1. Ya. Itu kategori apa sih? FLS 2N. Oh, FLS 2N tingkat Provinsi Jawa Barat. Wow. Ya. Yang tadi apa yang satu lagi tuh? Alat peraga ya. Alat peraga juga alhamdulillah dapat kedua. Itu tingkatan apa sih ya alat peraga? Tingkat nasional. Wow. Juara nasional alat peraga biologi ya. Oke. Latar belakang kompetensi keahliannya adalah akuntan ya. Ikut kegiatan-kegiatan lomba, awalnya gagal terus itu. Iya, benar. Awalnya gagal terus ya, membawa yang menorehkan prestasi di bidang-bidang itu ya gagal terus. Kemudian mulai muncul di seni lukis dan alat peraga. Ini yang terbaru berarti ya? Iya. Yang terbaru. Sebelum-sebelumnya juga ada. Kalau dapat enggak sih. Tapi ikut kegiatan-kegiatan ada. Oke. Wow, juara umum 3 kali, juara provinsi, harapan 1 ya tadi ya. Harapan 1 seni lukis provinsi, dan juara 2 alat peraga biologi nasional. Oke. Berarti sebelumnya gini nih ya. Kalau di rumah Dela kebiasaannya apa sih? Kebiasaan dalam belajar ya. Kebiasaan dalam belajarnya seperti apa tuh kalau di rumah? Dela sebenarnya nggak terlalu ngambis juga sih.
Jadi yang penting kalau di sekolah merhatiin guru. Oke. Bener-bener kalau di sekolah tuh jangan bercanda terus lah kalau misalkan guru lagi ngejelasin. Jadi kalau misalkan ada ulangan nih ya, belajar di rumah cuman baca-baca sedikit, cuman buat ngulang aja. Langsung nangkep. Ya, gitu. betul Dela. Karena ya itu tadi pembelajaran yang efektif gitu ya. Menurut saya pribadi gitu, menurut Bapak pribadi, pembelajaran yang efektif itu yang kita pahami gitu ya, bukan yang kita ingat. Ya. Bener banget. Betul ya. Makanya untuk memunculkan daya ingat itu setelah kita serius di sekolah belajar, di rumah kita ulas lagi sedikit atau banyak gitu kan. Dan itu pasti nanti lama-lama jadi paham kitanya kan. Benar. Betul. Wah, ini dari pola belajarnya saja sudah bagus nih. Makanya tidak heran kalau juara umum terus nih kan. Oke. Kalau ininya adalah waktu-waktu belajarnya kira-kira? Kalau Dela sendiri lebih suka belajarnya pagi sih. Pagi jam? Dari jam 4. Oke, betul. Karena kalau misalkan belajar malam-malam tuh nggak nangkep. Iya, betul. Sepakat. Waktunya istirahat. Sepakat ya. Itu juga kebiasaan Bapak tuh gitu. Entah itu mau baca buku, mau buat buku gitu ya. Karena beberapa karya, ini sedikit sombong sedikit lah. Beberapa karya Bapak juga sudah banyak diterbitkan gitu. Entah itu puisi ataupun cerpen itu sudah banyak diterbitkan, dan rata-rata itu dibuatnya pas subuh lah, menjelang matahari terbit lah gitu. Karena suasana pas jam-jam itu gitu ya, itu suasana yang membuat kita merasa nyaman, kemudian ya enak lah buat belajarnya, enjoy gitu kan ya. Fresh juga otaknya. Fresh, betul. Wah, betul, sepakat nih. Dan kebanyakan orang-orang hebat ya, Del ya, orang-orang hebat, tokoh-tokoh nasional khususnya di kita, itu mereka lebih suka menyendiri, lebih suka maksudnya bercengkrama dengan diri sendiri, memakan gitu ya, memakan segala asumsi materi dan segala macam itu di pagi hari loh. Dan sukses itu membuat mereka menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat gitu. Apalagi orang-orang sukses itu kebanyakan orang-orang besar gitu ya, tidak mau lepas dari yang namanya bahan bacaan. Dela suka baca nggak? Suka. Lebih ke apa? Karya novel? Iya. Novel. Sudah berapa ratus novel yang dibaca? Enggak dong. Tapi suka gitu ya. Iya, betul. Nah, orang-orang cerdas memang diasahnya gitu ya, otaknya tuh melalui membaca. Bahkan Soekarno ketika dia di penjara, dia tidak mau lepas dari buku. Saya rela di penjara, diasingkan, tapi asalkan ada teman, yaitu buku gitu. Karena menurut beliau, kalau misalnya meskipun raganya di penjara gitu ya, tapi ada buku, pikiran dia tuh kemana-mana. Ketika kita baca geografi, terus kita sampai ke tata letak Inggris segala macam, itu kita berjelajah. Pola pikir kita itu berjelajah kemana-mana. Dan itu sukses menjadikan mereka orang-orang hebat. Dan mungkin salah satunya termasuk Dela Aulia di sini. Amin ya. Oke, keren lah. Berarti kita satu tipe, Del. Ya. Keren lah, oke. Belajar itu pagi memang lebih efektif itu, belajar pagi. Meskipun hanya sekedar mengulas ya, hanya membuat kita mengulang lagi untuk memahami lah intinya kan itu. Tapi yang lebih penting itu dasar ada di ketika sekolah. Belajarnya harus serius ya. Ketika guru memperhatikan, kebanyakan nih anak-anak sekarang kan pola pembelajarannya itu kebalik. Yang mereka anggapannya gini, karena di generasi sekarang gitu ya, generasi 4.0 atau sudah mau masuk lebih lanjut gitu ya, mereka beranggapan semua ilmu itu sudah ada di gadget. Jadi segala sesuatu yang membuat mereka penasaran, rasa ingin tahu, bahkan termasuk ketika ujian gitu ya, punten ya, banyak anak-anak yang kadang-kadang hanya ingin instan gitu kan, supaya nilai bagus, lihatlah ke Google jawabannya gitu kan. Memang tersedia banyak, tapi kalau kitanya paham kalau kitanya tidak paham untuk apa gitu kan, percuma saja nilai besar ya. Kalau di rumah orang tua bagaimana, Del? Alhamdulillahnya orang tua Dela nggak pernah
menuntut Dela harus ranking 1, harus punya nilai yang bagus, harus belajar terus, enggak sih. Enggak ya. Jadi ngebebasin Dela mau ngapain aja. Yang penting positif. Yang penting positif, support terus ya. Itu memang support system yang paling yang paling membuat diri kita pribadi bergairah itu ya, orang tua, lingkungan rumah gitu ya. Malah kalau misalkan kebanyakan anak-anak sekarang tuh dituntut ya sama orang tuanya. Nah, betul. Sebenarnya nggak salah sih, tapi kayak kurang tepat lah gitu. Iya. Harusnya disupport setiap prosesnya. Iya, betul. Kalau misalkan dituntut harus nilainya bagus, harus prestasinya bagus, jadi si anak tuh malah tertekan ya. Iya benar, tertekan. Kalau misalkan nilainya kecil jadi stres. Iya benar. Ngaruh ke nilai-nilai yang lain juga gitu. Benar ya. Jadi teringat ke salah satu film kartun tuh yang Doraemon tuh ya. Oh, iya. Si Nobita kan gitu ya. Dia nilai setiap ulangan jelek gitu kan. Bahkan ketika yang Stand By Me tuh. Ya kan dia belajar mati-matian matematika, ternyata pas ulangan bahasa Jepang. Akhirnya nilainya 0 kan. Nyampe rumah karena dia takut dimarahi, dia stres, kabur segala macam. Bahkan sebelumnya pun di cerita-ceritanya dia menghalalkan segala cara dengan alat-alat yang disediakan oleh Doraemon gitu supaya nilainya bagus gitu kan. Dan akhirnya mencetak ya itulah sosok Nobita gitu kan, yang manja, kemudian di samping sisi baiknya gitu ya Nobita, tapi karena tekanan dari keluarga ya jadinya seperti itu. Dan pola orang tua Dela ini ternyata sukses membuat motivasi Dela jadi lebih tinggi untuk belajar ya. Alhamdulillah, keren-keren lah orang tuanya. Kalau yang di sekolah gimana nih Del? Tetap doang disupport sama guru-guru. Disupport nggak sama guru-gurunya? Iya dong. Iya. Contohnya seperti apa? Kayak guru kan pasti ngelihat potensi siswa-siswinya kan. Betul. Nah mungkin guru ngelihat Dela ada di bidang seni nih, jadi narik Dela gitu buat ikutan lomba. Iya. Ya karena. Dan itu juga diajarin, dibimbing, nggak dilepas gitu aja. Betul Del. Makanya nih untuk orang tua yang ada di luar sana gitu ya, pentingnya menentukan atau memilih sekolah untuk anaknya itu ya, karena memang sekolah itu yang membimbing di di kesehariannya kan gitu kan. Karena waktu anak itu paling banyak tersita itu di sekolah kan, paling banyak tertuangkan itu di sekolah. Makanya yang bimbingan utama itu di sekolah. Kalau pendidikan utama itu pasti di rumah orang tua. Kalau dididik di rumahnya untuk mentalitasnya bagus, ketika sampai sekolah dibimbing lagi dengan guru-guru, kemudian diarahkan supaya lebih baik lagi ya alhamdulillah gitu kan. Oke, keren lah. Makanya nih jangan ragu ya buat kalian semua kalau mau masuk ke SMK Pertiwi Cilimus ya, karena di kita itu guru-gurunya tidak membiarkan siswa dilepas lah, tidak membiarkan siswa hanya sekedar datang ke sekolah kemudian pulang gitu kan. Nah tidak, kalau di kita misalnya bahkan sampai ke ranah permasalahan pribadi siswa pun bukan kita ikut campur ya, tapi karena kita di sini orang tua, akhirnya ya kita cari jalan keluarnya itu baik-baik seperti apa. Dan itu semua dirasakan ketika awal pertama Bapak masuk ke sini juga sama. Wah ini keren sekolah nih kan, sampai segitu yang memperhatikan anak-anaknya gitu kan. Jadi guru-guru di sini itu menganggap siswa itu bukan siswa tapi anak gitu. Iya benar banget. Betul ya. Kerasa dia juga. Kerasa ya, wah itu makanya. Dan hasilnya ya bisa dilihat dengan sekarang nih, seorang Dela Aulia, tapi sayangnya sekarang kelas 3 nih, udah mau keluar ya. Bentar lagi mau lulus. Tapi setidaknya Dela sudah banyak sekali mengharumkan nama sekolah. Itu kan. Tambah lagi bisa juara umum, itu kan memberikan suatu kebanggaan bagi orang tua gitu. Pasti orang tua ketika melihat anaknya berhasil itu dia mau ketika disandingkan uang segunung dengan keberhasilan anak, pasti dia memilih keberhasilan anak. Itu orang tua Dela. Makanya luar biasa support system keluarga Dela nih. Alhamdulillah ya. Motivasi belajar Dela apa sih? Kok sampai bisa 3 kali juara umum gitu kan. Kemudian dari kegiatan lomba yang gagal sampai sekarang muncul di ranah nasional
sebagai juara motivasinya apa Del? Kalau Dela sendiri jangan menyia-nyiakan waktu. Oh tuh. Jadi selagi kita masih muda, lakuin aja hal yang positif, hal-hal yang apa ya, walaupun misalkan kita gagal, tapi itu bisa menjadi pengalaman. Ya betul. Karena guru terbaik itu untuk diri kita sendiri ya, itu pengalaman kitanya gitu kan. Dari gagal kita jadi bisa mengevaluasi diri itu. Benar. Kan kekurangan kita di mana gitu. Kelebihan kita di mana. Kekurangan kita, kalau saran saya, kekurangan kita punya, setiap orang pasti punya kekurangan, punya kelebihan, tapi jangan fokus pada kekurangannya. Benar. Kita fokus ke kelebihannya, tonjolkan lah gitu. Karena kegagalan itu bukan jalan untuk kita berhenti. Nah betul. Tapi kegagalan adalah jeda untuk kita menepi sejenak, kemudian berjuang kembali. Wah, keren. Betul, itu betul. Ya kalaupun kita misalnya dilihat sama orang lain setelah gagal kok gak mau maju lagi gitu ya, bukan gak mau maju, tapi kita sedang mengevaluasi, mundur beberapa langkah ke belakang untuk lari dan meloncat sejauh-jauh mungkin kan gitu ya. Bener. Konsepnya seperti itu ya. Ya betul Del. Kalau yang namanya kegagalan itu ya wajar lah gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita ikut kompetisi gitu kan ya, kalah dan menang itu ya memang menjadi sebuah resiko kan. Iya. Tapi yang lebih penting, siap, gak usah ikut. Iya, tapi yang lebih penting apa? Kalau misalnya di samping gagal dan di samping menang atau tidak, itu ada yang lebih penting apa kira-kira menurut Dela? Kerja keras. Kerja keras, prosesnya. Iya. Betul. Karena dari proses, misalnya ya kayak kegiatan lomba yang berkelompok tuh, dari prosesnya saja sudah banyak yang dilatih tuh kan, jiwa sosial kita, kerjasama dengan yang lain gitu kan. Kemudian menentukan konsep bersama-sama gitu kan. Kalau tidak terlatih ya pasti ribut. Setiap orang punya konsep masing-masing nih di kepalanya. Tidak akan ada titik temu, pasti ribut nantinya. Dan lomba tidak akan berjalan, tidak akan ikut serta karena diribut terus di situnya gitu kan. Sementara konsep harus diserahkan gitu kan misalnya. Ya betul Del. Wah keren nih. Dela udah punya pola pikir yang cukup matang lah untuk kedepannya nih. Apa ya kesan Dela selama sebentar lagi kan mau keluar nih ya, kesannya di sekolah seperti apa Del? Dari ini cerita aja ya, dari awal Dela masuk ke SMK Pertiwi Cilimus itu perasaannya seperti apa, kemudian sekarang malah mau keluar nih, sebentar lagi mau lulus nih, gimana nih? Dela pertamanya nggak nyangka sih bakal sekolah di sini. Nggak nyangka? Iya. Kenapa? Karena sekolahnya aja nggak tahu tempatnya di mana. Oh iya. Terus? Karena itu kan didaftarinnya sama orang tua ya, jadi orang tua. Jadi sebagai anak kayak nurut aja waktu itu. Nah terus dia sempet nyesel sih. Sempat nyesel awalnya. Kenapa? Awalnya karena ini kayaknya bukan passion Dela deh di sini. Tapi Dela juga masa harus ngulang lagi? Iya. Buang-buang waktu, buang-buang uang, tenaga juga. Jadi ya udahlah. Dela mikirnya ini juga nanti bakal berguna kok. Jangan mikirnya, aduh ini bakal sia-sia. Dela nggak mikir gitu sih. Jadi nikmatin aja prosesnya. Di samping itu juga Dela belajar yang sesuai sama passion Dela. Media belajar sekarang kan banyak banget ya, ada di internet juga. Jadi di samping itu Dela juga belajar. Iya betul, keren nih. Jadi kita jangan jangan mudah menyerah dengan keadaan ya. Kalau misalnya dalam suatu ruangan kita tidak menemukan sesuatu hal yang tidak kita suka, ya kita ciptakan kan ya. Benar. Ya. Benar banget. Betul. Kita ciptakan hal-hal yang kita sukainya, sehingga ketika kita dalam masa waktu gitu berada di ruangan itu ya enjoy, santai. Tapi di samping itu kita mempelajari nih di ruangan itu ternyata ada apa saja. Itu kan belajar ternyata prosesnya seperti ini, prosesnya seperti itu. Itu kan. Dan terbukti orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaan itu orang-orang hebat semua, termasuk Dela nih di sini salah satunya nih. Awalnya tidak suka di AKL ya. Awalnya tidak suka di AKL, tapi karena tidak mau menyerah dengan diri sendiri gitu kan ya, tidak mau kalah dari diri sendiri, muncul. Oke, tahu nih. Kenapa awal semester 1 kelas 1 ya? Dela tidak
menyabet prestasi sama sekali ya. Ya karena itu apa ya, masih ada rasa nyeselnya lah gitu, belum Iya, ikhlas. belum ikhlas, tapi lambat laun waktu berjalan Iya. mulai Ya, bisa menyesuaikan dan wow, 3 kali juara umum, juara provinsi, juara nasional, keren 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 keren. karena menurut Bella belajar itu bukan tentang mata pelajaran di sekolah aja. Mm-mm. Bella mikirnya, mindset Bella kalau sekolah itu belajar bagaimana caranya belajar. Bagaimana caranya Ya, belajar? maksudnya kayak bagaimana kita memanage waktu, Iya, berpikir kritis, menyelesaikan masalah. Kayak aduh ini banyak banget nih tugasnya, iya betul. gimana nih caranya biar tugas ini selesai. Iya iya iya. Terus satu lagi sih, menurut gue ini penting ya, gimana caranya kita bisa nangkep pelajaran dengan cepat. Oke, proses belajar yang cepat supaya paham gitu ya. Iya 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 betul Del. Karena pekerjaan sekarang juga kayaknya nggak terlalu mandang jurusan gitu nggak sih? Iya, tidak relevan ketika Iya. kita masuk ke masyarakat itu. Yang dilihat itu bukan latar belakang, kadang-kadang ya, meskipun mungkin ada beberapa yang dilihat latar belakangnya. Tapi yang dilihat ternyata kemampuan kita gitu kan. Skill kita, kemampuan kita gitu kan. Dan wah, keren keren keren. Betul Del, betul. Ya, memang kalau misalnya apalagi SMK gitu ya. SMK kan memang disiapkannya untuk siap bekerja gitu kan, dengan segala kemampuan yang sudah dibekali di sekolah, sehingga setelah lulus itu sudah siap gitu kan mengarungi kehidupan di masyarakatnya. Tapi di satu sisi lain kita tidak boleh fokus pada satu bidang gitu ya. Iya, harus balance semuanya. Harus balance, betul, karena ketika masuk ke dunia pekerjaan pun kita tidak hanya dituntut dari satu bidang itu ya. Iya. Iya, keren keren keren. Karena dari seperintilan tadi, hal-hal yang kecil banyak orang yang ngelupain, padahal itu penting banget sih menurut gue. Iya. Karena nggak selamanya nilai itu berguna. Iya, meskipun yang dilihat awal kadang-kadang kan nilai, tapi Iya. ternyata tidak. Bener banget. Itu eliminasi pertama tuh Eliminasi pasti nilai pertama sih. pasti nilai. Ya ibaratnya kalau menurut saya pribadi gitu ya, saya diajarkan oleh guru saya di kampus itu, nilai mah gampang gitu ya. Oleh dosen, kamu mau nilai berapa saya kasih. Gitu kan. Tapi kamu siap tidak nanti ketika lulus, kemudian diberikan tanggung jawab seperti ini, kamu siap tidak gitu kan. Ibaratnya nilai mah hanya hitam di atas kertas lah gitu kan, bisa diatur di otak-atik gitu kan. Tapi yang namanya kemampuan, pemahaman, soft skill itu tidak bisa diatur. Itu harus terbiasa, harus dibawa, harus dijadikan sebuah kebiasaan dari awal gitu kan. Dan Della sudah membawa itu semenjak kelas 1 berarti. Iya. Semester 2 mulai bangkit dari keadaan itu ya. Dila nggak mau gitu-gitu aja. Iya, betul. Harus bangkit di dalam dirinya sih. Iya, memang musuh terbesar kita itu ya diri kita sendiri gitu. Jangan biarkan rasa malas itu mengatur hidupmu. Nah, betul. Tapi kita yang harus bisa memanagenya ya. Iya. Kalau misalnya kita kalah dari rasa malas, mau udah hancur. Benar. Hancur pasti. Apalagi di dunia sekarang kan, maksudnya dunia industri sekarang itu kan sudah luar biasa ya. Orang-orang yang malas itu pasti akan menjadi tereliminasi lebih awal gitu. Beda sama orang-orang yang rajin, meskipun dia nilainya kecil gitu kan, tapi dia punya kemampuan dan rajin, pasti dia yang muncul nantinya. Sama konsistensi ya, biasanya orang-orang tuh pengennya instan, pengen cepet-cepet di level yang dia pengenin ya, banyak apa ya, menikmati prosesnya banyak gitu. Sekali orang-orang kayak gitu, betul Del. Dan termasuk salah satunya saya. Ya juga gitu sih. Iya, serius. Saya itu orang yang kadang-kadang bosenan, tidak pernah, jarang sekali konsisten pada satu bidang gitu. Karena background saya kesukaannya itu di seni ya, tapi ngajar bahasa Indonesia, masuk ke sarjana bahasa Indonesia. Awalnya ngelamar ke ISBI tapi tidak jadi, Institut Seni Bandung itu nggak jadi. Akhirnya masuknya sekolah yang di sini, universitas di sini, dan ya muncullah
Tapi saya pengen ada sesuatu hal yang membedakan gitu kan. Meskipun background bahasa Indonesia, kemudian dengan hobi saya, gimana nih supaya bisa menjadi upgrade diri, menjadi nilai jual untuk diri saya pribadi gitu kan. Dan luar biasa memang proses itu sangat-sangat menentukan. Meskipun di samping itu kalau dari sisi agama gitu kan, kalau dari sisi agama kita lihat eh, segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita itu tidak akan pernah kita dapatkan gitu kan ya. Tapi sekeras apapun kita usaha, segala sesuatu yang tidak ditakdirkan itu tidak akan kita dapatkan. Tapi meskipun minim usaha, kalau itu Allah sudah menakdirkan untuk kita, pasti akan kita dapatkan gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya Allah menakdirkan kita berjumpa di sini gitu kan. Bapak bertemu dengan orang-orang hebat seperti Della yang konseptual sekali ya dalam hidup sejak awal, yang terpuruk gitu kan karena keinginan orang tua bisa dibilang ya. Tapi luar biasa bang. Nyesel nggak sekolah di sini Della? Enggak dong. Di SMK Pertiwi Cilimus nyesel nggak? Enggak. Kalau awal mungkin ya rada gitu ya, rada nyesel karena tidak tahu kan. Iya. Tapi nggak tahu kita ke depannya kayak gimana. Iya. Ternyata setelah masuk, kemudian belajar, bertemu guru-guru, bertemu teman-teman yang lain dan merasa nyaman ya. Nyaman banget sih di sini. Nyaman banget. Mungkin ya kalau misalnya Della tidak sekolah di sini ya mungkin tidak akan menjadi Della yang sekarang. Benar. Ya itu Del, karena gini Del, Tuhan itu tidak akan menuntunmu sejauh ini kalau hanya untuk meninggalkanmu kan. Artinya Tuhan itu punya konsep hidup setiap hambanya. Nih saya kasih jalan ke sini, saya tempatkan kamu di titik ini, tinggal kitanya mau gimana. Ketika berada di titik itu yang menurut Allah itu yang terbaik gitu ya buat kita, tapi tidak enak gitu kan, sok mau gimana gitu kan. Akhirnya kita berusaha dan itu kata Allah juga kan, dirinya sih pengen berubah ya, pengen bangkit, pengen maju. Iya. Rasa capek itu wajar, kalau misalkan emang lagi ngerasa capek banget ya udah nangis aja, jatuh aja. Iya. Tapi abis itu bangkit lagi. Iya, karena di balik kesusahan atau di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Itu Allah sudah janjikan itu. Tinggal kitanya mau tidak bergerak, mau tidak berusaha gitu kan ya. Dan Della wow keren, mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego sendiri dan bangkit gitu kan. Dan sekarang luar biasa, ini pemudi yang inspiratif sekali nih, bisa dicontoh nih. Keren lah dia. Oh ya Della, sekarang Della yang terakhir itu apa sih, juara apa? Lukis. Yang terakhir itu alat peraga. Alat peraga. Kalau yang lukis itu sebelum peraga berarti. Peraga, ya. Oke. Kalau yang peraga tadi juara berapa? Juara 2 nasional ya? Iya. Oke, juara 2 nasional. Kemudian lomba apa lagi? Yang juara tuh lukis itu FLS 2N ya. Provinsi ya. Harapan 1 itu ya. Harapan 1 provinsi. Wah, ya ini sedikit cerita. Yang FLS 2N ini seluruh Kabupaten Kuningan itu banyak sekali pesertanya. Bahkan dari setiap sekolah itu ada yang mengirimkan 10, ada yang mengirimkan lebih dari itu gitu kan. Dalam satu bidang, kayak misalnya di seni lukis ada yang dia ngirim satu sekolah itu 5 segala macam gitu kan. Dan yang muncul masuk ke provinsi itu hanya 3 sekolah. Dari semua cabang gitu kan, dari semua cabang lomba itu kalau tidak salah SMK 3 itu karate, kemudian kita SMK Pertiwi Cilimus itu harapan 1 di seni lukis, dan harapan 2 seni lukisnya itu SMK Patriot. Hanya 3 dari sekian banyaknya sekolah SMK swasta dan negeri di Kabupaten Kuningan. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Artinya yang tadi meskipun kita sekolah yang awalnya mungkin tidak banyak orang yang tahu SMK Pertiwi Cilimus di mana sih gitu kan. Tapi kita bisa membuktikan keberadaan kita gitu kan. Iya. Bahwa ternyata nih anak-anak di SMK Pertiwi Cilimus itu anak-anak yang hebat, mau berproses dan dibuktikan dengan prestasi-prestasinya kan. Benar. Wow, Della keren lah. Tapi kok ini yang 2 ini yang menonjol di bidang seni semua, emang Della hobinya di seni kah? Iya. Iya.
Dia sukanya di seni. Dela suka. Ada keturunan kah dari orang tua? Kayaknya kalau keturunan nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Nggak ada yang bisa gitu. Tapi kok bisa? Katanya kata mama, dia dari kecil emang suka gambar-gambar gitu. Ini salah satu anak-anak gabut nih kalau SD gitu kan ya. Ya betul, orang-orang yang kreatif gitu biasanya ketika belajar itu biasanya kalau saya pribadi nih, buku misalnya buku mata pelajaran bahasa Indonesia itu yang dipakai cuma setengah buku, setengahnya lagi itu semuanya gambar. Oh iya, belakangnya ya. Belakang ya, itu zaman SD SMP gitu ya, belakangnya itu mulai ada gambar-gambar. Kalau misalnya lagi di sekolah kadang-kadang gabut merenung gitu ya, di kelas sendirian sama teman-teman beberapa lah gitu kan, gambar-gambar lukisnya gampang sih, paling lukis bangku, melukis meja gitu kan. Tapi ternyata dari habit, dari kebiasaan itu menjadi suatu hal yang disenangi, jadi hobi ya. Dan yang lebih enaknya lagi, kalau misalnya pekerjaan ya, itu adalah hobi yang dibayar. Ya, kayak misalnya lukis nih, kita ngegambar, lukis sketsa wajah orang saja, kemudian kita jual ke orang-orang, nih siapa yang mau wajahnya dilukis dengan tarif sekian, kriterianya sketsa pensil kah, sketsa pensil warna kah, atau media kanvas dan sebagainya. Itu ternyata jadi komersil, padahal kita mengerjakannya mah seneng, hobi gitu kan, ternyata jadi duit. Nah, itu sudah dilakukan oleh Bapak Del selama berapa tahun, berarti selama kuliah lah mungkin, mendalami seni lukis, mulai sketsa wajah. Awalnya teman-teman dekat sketsain, ini buat kamu, ternyata dia cerita ke orang lain, ngechat, ini ada yang minta dilukisin, berapa biayanya gitu kan. Awal sekali masih ingat itu sketsa pensil biasa 35.000, kertas A4 biasa, cuman bingkai dan nggak dibingkai sih, cuman biasa aja lah di map gitu kan. 35.000, ternyata searching di Google, kemudian sharing sama orang Surabaya, Kang Iskandar, itu ternyata dia sudah tarifnya jutaan, padahal sketsa pensil. Luar biasa, itu dari hobi dia. Dan Della sudah punya hobi, passion, atau apa namanya, kesukaan di bidang lukis. Wow, itu kalau dikembangkan bisa jadi komersil loh. Karena lukis seni kan tidak tidak terharga gitu loh. Tidak ternilai. Iya, tidak ternilai. Memang seni itu ya kadang-kadang kalau misalnya menilai seni dengan komersi atau dengan sudut pandang pribadi, kadang-kadang kalau kita ngelihat lukisan ini jelek gitu kan, tapi menurut orang lain itu maknanya dalam gitu kan. Jadi kita menilai sebuah karya seni itu tidak bisa dari satu sudut pandang, bahkan hanya dari rupiah saja gitu kan. Dan itu luar biasa memang seni. Tapi benar nggak ada sama sekali background seni di keluarga? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Wow, tapi munculnya di bidang non akademiknya ya itu ya. Itu dari bidang seni ya. Keren. Dia anak keberapa sih? Dia anak ke-1 dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Yang terakhir kelas berapa? Yang paling kecil itu baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Hobinya sama gak nih adik-adik Dela? Kalau yang kecil belum sih. Yang paling kecil yang karena masih 2 tahun kan, dia belum kelihatan. Tapi yang kedua itu laki-laki kelas 4 udah mulai kelihatan. Emang tadinya gak kelihatan wujudnya apa gimana? Kelihatan apa ya, apa sih namanya, memiliki hobi yang sama dengan Dela gitu. Iya, Del. Bimbing tuh adiknya, pasti nanti dari hal-hal yang kecil tadi, karena habit itu kebiasaan menentukan pola pikir kita nanti ke depannya memang. Dan dari kebiasaan itu Dela bisa menembus kancah nasional kan, bisa jadi kebanggaan keluarga, kebanggaan sekolah gitu kan, bahkan kebanggaan doi ya. Belum bagus nih, keren masih panjang perjalanannya. Ya betul Del, jangan dulu tergiur dengan hal-hal seperti itulah gitu kan. Kalau misalnya kita suka sama lawan jenis ya wajar itu kan, karena manusiawi, apalagi di masa remaja gitu, wajar. Tapi kita harus punya fokus tujuan nih.
fokus tujuan kita ke depannya seperti apa, jenjang karir kita seperti apa, dan itu dilakukan oleh Della ya. Wow, keren. Cantik, berprestasi, kemudian punya konsep konsep ke depan yang matang direncanakan dari sekarang, dan yang lebih penting tidak mau kalah oleh diri sendiri. Ya, keren. Ini banyak sekali inspirasi yang bisa didapat nih untuk teman-teman yang lain juga nih. Semoga jadi pembelajaran ya. Karena yang paling berpeluang menentukan diri kita itu yang bukan pihak sekolah, bukan pihak orang tua gitu kan, tapi ya diri kita sendiri ya. Iya. Dan wah, Della keren, luar biasa Del. Ini podcast pertama yang luar biasa nih bertemu dengan Della. Iya. Terakhir pertanyaan terakhir. Della kan sebentar lagi mau lulus nih ya. Mau lulus dari SMK Pertiwi Cilimus nih. Hal yang bakal paling dirindukan oleh Della apa? Yang paling dirindukan sama Della pastinya yang pertama guru-gurunya ya. Oh, jangan bilang bapak ya, jangan, nanti ada gosip, jangan ya. Jangan ya. Karena guru-guru di sekolah ini humble banget. Humble. Terus perhatian. Humble tuh itu yang dimakan humble girl. Hamburger ya. Iya. Humble, perhatian. Terus apa lagi? Terus membantu siswa-siswinya untuk menemukan skill mereka. Ya, betul. Memang Del, yang Bapak rasakan juga pas awal masuk ke sini luar biasa. Mereka guru-guru di sini gitu ya, di SMK Pertiwi Cilimus ini menempatkan bukan sebagai seorang pendidik saja, tapi sebagai orang tua gitu kan. Makanya kedekatan dengan siswanya itu ada gitu kan, terus bisa menganalisis siswanya gitu kan, kebutuhan siswa seperti apa dan diterapkan di pembelajarannya ya. Nah, dan itu yang dirindukan oleh Della nanti ya, ngobrol-ngobrol seri-seri sama guru gitu kan. Terus apa lagi? Sama teman-temannya sih. Pasti di masa-masa sekolah itu masa-masa yang paling yang paling memorable lah, tidak akan pernah terulang gitu kan. Makanya kalau kita masa sekolahnya cuma main-main aja ya udah. Muncak sudah nama gue cari tahun. Paling bicara tahun konyol bae gitu kan, jeung babaturan gitu. Tapi kalau punya prestasi segala macam kan suatu saat punya anak, nih mama dulu pernah jadi juara ini gitu kan, pernah ikut lomba ini. Ayo nanti diajarin segala macam, dan itu yang dibawa nanti ketika lulus gitu kan. Makna itu yang dibawa gitu kan. Kenangan-kenangan itu yang dibawa gitu. Luar biasa. Emang kalau ngomong masalah kenangan-kenangan di sekolah mah tidak akan ada habisnya ya Del ya. Apalagi selama 3 tahun ya, mungkin kalau sekarang mah rada terpotong sama pandemi gitu kan. Selama setahun lebih kita nggak ketemu, mungkin hanya virtual gitu kan. Banyaknya virtual ketemunya. Tapi ya semoga tidak mengurangi kesan dari kenangan itu kan. Oke, Del, terus setelah ini nih Della mau kemana? Setelah ini Della, setelah lulus dari sini insya Allah mau kuliah. Nggak nikah? Nggak dong. Oh biasanya anak-anak perempuan gitu kan, setelah lulus jenjang SMA, SMK, terus ada seorang lelaki yang ngelamar ke orang tuanya dinikahin gitu. Enggak ya, karena di dunia sekarang mah yang bekerja itu tidak hanya laki-laki gitu kan, tapi banyak kaum perempuan juga yang sudah mulai menunjukkan dirinya, menunjukkan kemampuan di dunia kerja itu. Ya, mau kuliah kemana? Jurusan apa? Jurusannya farmasi. Oh my god, farmasi guys. Nih KL, keuangan gitu kan, unggal poe ngitung duit kayaknya. Duit gaib kadang makan gitu kan. Angkanya bermiliar-miliar. Hobi di seni, jurusan farmasi. Nah, nanti kamu ngeracik obatnya dilukis, kemudian dihitung atau gimana ini? Dapatnya lihat tujuan hidupnya mau kemana. Tujuan hidup. Karena gak selamanya passion itu dijadikan sebagai pekerjaan. Ya, hanya menurut Della ya, kalau Della
hobinya kan di seni ya. Heeh. Kalau misalkan dia ngelakuin itu berulang-ulang, itu bakal bosen. Iya. Terus jadi ngebenci hobi sendiri nantinya gitu. Betul. Ada beberapa orang yang seperti itu, banyak malah. Kalau dia melakukan hal-hal seperti itu, maksudnya dalam hobinya gitu ya. Hobi yang terus dia lakukan berulang-ulang tanpa diasah gitu ya. Pasti bosen. Iya. Malah lama-lama jadinya ditinggalkan gitu. Ya, termasuk saya seperti itu, Del. Ketika masuk hobi di seni, sudah belajar ini bisa ngeliat orang lain seperti itu, kok bisa, belajarlah ke sana, belajar ke sini, akhirnya tidak punya pakem, tidak punya tujuan keahliannya gitu kan. Dan ya gitu, kalau diajak manggung-manggung sapi sana wae gitu kan. Tanpa, kalau improv itu susah, apalagi kalau misalnya pegang alat musik gitu ya, di gitar atau di keyboard, kemudian musik lagunya itu yang baru kita tahu gitu kan, oh kumaha gitu, keder itu, karena ya itu tadi sudah bosan dengan hobinya yang akhirnya ditinggalkan. Wow, keren. Jadi kalau untuk jurusan sih emang jauh ya dari akuntansi ke farmasi. Iyalah. Menurut Dela salah jurusan tuh hal yang wajar. ya. Karena di usia Dela kadang pengen jadi ini, pengen jadi itu, masih labil gitu. Iya, betul. Jadi jangan dibuat alasan nggak ada manfaatnya nih belajar akuntansi, nantinya juga ke farmasi. Iya. Karena suatu saat juga itu pasti bakal berguna. Pasti. Dan kalaupun misalnya ada nih salah satu siswa kita nih kelas 11, anak multimedia, dia fashionnya, hobinya itu di otomotif, ngoprek motor, tapi ternyata dia masuk multimedia. Ketika ditanya gitu ya, kamu kenapa sih kok masuk multimedia, padahal kan kamu hobinya otomotif, kenapa tidak dikembangkan gitu. Dia bilangnya gini, Pak, kalau misalnya saya terus-terusan ngoprek di motor, saya tidak akan punya keahlian yang lain. Ilmu saya hanya seputar motor saja udah. Sementara kalau keilmuan motor mah tidak usah sekolah, serius dia bilang gitu. Kenapa gini kan bilang gitu, kenapa gini kan tidak usah sekolah gitu kan. Ya karena lingkungan saya, teman-teman saya itu anak-anak motor, semua suka motor. Jadi saya bisa sharing-sharing, bisa belajar gitu kan tentang otomotif dari mereka. Tapi saya tidak akan bisa belajar multimedia dari mereka gitu kan. Sementara kalau yang namanya multimedia itu pasti dibutuhkan terus di dunia kerja. Berbau dengan komputer segala macam gitu kan, pasti dibutuhkan. Nah, saya punya tujuannya pengen bekerja dengan keahlian multimedia gitu. Makanya dia masuk multimedia. Wih, keren, ternyata dia punya konsep seperti itu. Itu ada anak kelas 11 sekarang, Bagas. Dia ternyata wah Pak cenah Aimun, kalau misalnya pengen belajar motor marah tinggal mampir ke teman-teman yang lain. Dan itu memang luar biasa, karena yang namanya pekerjaan otomotif gitu ya dan sebagainya itu kan sekarang sudah pakai mesin ya, sudah pakai robot gitu. Mungkin dia menyadari hal itu, sudah pakai mesin, sudah pakai robot, dioperasikan dengan sistem gitu kan, kayak ngerakit motor aja kan, itu yang merakit kan bukan manusia, yang merakit robot. Jadi manusia hanya mengarahkan gitu kan. Nah yang di belakang itu anak-anak yang paham IT dan sebagainya yang dibutuhkan kan. Nah dia sadar, ternyata dia sadar hal itu. Makanya saya awalnya antara komputer jaringan atau multimedia, dia bilangnya gitu, dan milihlah multimedia. Dan sekarang bertemu dengan Dela ternyata nyambung nih kisahnya. Memang harus ilmu itu jangan dibatasi ya Del ya. Kayak Dela tadi belajar akuntansi, di seni juga belajar gitu kan. Kemudian ternyata tidak mau hanya berpuas hati dengan keilmuan itu ya, belajar juga ke yang lain, dan sekarang bahkan nekat mau ke farmasi. Oh keren. Oke lah, semoga sukses terus Del. Mencoba hal yang baru itu harus wajib, karena kita tidak akan tahu hasilnya kalau tidak mencoba kan. Iya. Dan kalaupun kita mentok dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, ya kita ciptakan sendiri rasa nyaman ya gitu kan. Yang lama-kelamaan pasti lingkungan itu, semesta itu akan ikut kita. Kalau kitanya nyaman, pasti lingkungan semesta juga akan ikut terbawa nyaman. Keren sekali. Terakhir Der, ini buat teman-teman yang di rumah yang menyaksikan podcast ini, kira-kira selama Dela ya sampai di titik ini gitu kan, maksudnya
dari mulai Dela kelas 1 dengan ketidaksiapan Dela sekolah di sini gitu kan, jurusan AKL dan sebagainya, tapi tiba-tiba Dela mau mengalahkan diri, muncul dan sekarang jadi juara umum, kemudian menyabet juara provinsi, menyabet juara nasional nih. Pesan atau hal yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain apa nih Del? Apa ya? Dari Dela nih. Kalau Dela pribadi, jangan pernah menyerah. Oke. Terus capek boleh, tapi jangan pernah lalai, karena penyesalan itu akan datang selamanya. Iya, keren. Wow. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lalai. Kemudian karena penyesalan itu akan apa ya? Dikenangnya tuh selama-lamanya lah gitu. Iya, betul.